Jangan bertengkar. Presiden geng, saat pembongkaran lahan, ada warga yang tidak sengaja tiada. Apa? Katanya keluarga mendiang baru saja melahirkan, kita... Bagaimana kalian bekerja? Segera berikan kompensasi yang layak. Cepat bantu aku siapkan konferensi pers, aku akan meminta maaf secara pribadi. Presiden geng, Presiden geng. terkait kejadian desa Siajia pembongkaran lahan ini, bagaimana pendapat Anda? Terkait kejadian mendadak jatuh dari gedung ini, bagaimana pendapat Anda? Atas kejadian seperti ini, aku minta maaf. Aku akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan keluarga korban. Mengenai masalah ini, aku Geng King akan bertanggung jawab sampai akhir. Apapun permintaan mereka, akan dikabulkan. Presiden geng, Presiden Presiden geng. Cepat minggir. Tarik napas. Dorong lebih kuat. Lagi. Tidak bisa. Pasien sulit melahirkan secara normal. Ubah dari persalinan normal ke operasi caesar. Ubah rencana operasi. Bersiap. Selamat bayi Anda perempuan. Anakku? Anakku sayang? Atas kejadian seperti ini, aku minta maaf. Aku akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan keluarga korban. Mengenai masalah ini, aku Geng King akan bertanggung jawab sampai akhir. Anda baru saja melahirkan, tidak boleh melakukan gerakan berat. Tenang saja, bayi Anda sudah kami bawa ke ruang bayi. Anda bisa melihatnya kapan saja. Sayang, bagaimana nasib kita ke depannya? Cepat. Ini putrinya Geng King Presiden Geng. Cepat baringkan dia di tempat tidur. Anak dari Geng King. Geng King, kau membuat anakku kehilangan ayahnya saat baru lahir? Aku akan membuat anakmu membayar semua ini. Kalian semua jangan mendekat. Beri kami 500.000 rupiah. Beri kami 500.000 rupiah. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan melompat dari sini. Tuan Sia, harap tenang. Ada masalah apapun, bisa kita bicarakan baik-baik? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika kau tidak memberiku uang, aku akan melompat dari sini. Kita lihat saja proyek kalian. Bagaimana bisa dilanjutkan? Benar, beri kami uang. Beri kami 500.000 rupiah. Tuan Sia, Berikan uangnya. bukannya bulan lalu kita baru saja sepakat, kontrak juga sudah ditandatangani, dan uangnya sudah Anda terima, sekarang Anda menyesal? Bukankah ini namanya memanfaatkan kami seenaknya? Aku tidak peduli soal kontrak. Kalian harus memberiku 500.000 rupiah. Tanah ini sejak awal memang milik keluarga kami. Kalau tidak mau memberi, kita lihat saja siapa yang lebih tahan di sini. Berikan uangnya. Kalian bukannya sangat kaya. Apa kalian keberatan mengeluarkan uang sekecil ini? Kalian ini benar-benar tidak tahu malu, ya? Kau memaki siapa? Siapa yang kau sebut tidak tahu malu? Beraninya kau memaki kami? Main Ya, dorong. Kalian mau mengajak berkelahi? Kami tidak takut. Jangan berkelahi. Beri aku uangnya. Aku butuh uang itu. Cepat berikan uangnya. Kak Sia. Gawat, suamimu sudah tiada. Ini semua gara-gara orang-orang penggusuran itu. Kau tidak boleh meninggalkan kami berdua. Pak Sia, Nyonya, sayangku, hanya ini satu-satunya hal yang bisa ibu lakukan untukmu. Lulu, mama pulang. Anak pintar. Seingatku di bagian ini seharusnya ada tanda lahir Lulu. Kenapa sekarang hilang? Nyonya, mungkin itu hanya noda di tubuh Nona saja. Di tempat asal kami, hal seperti itu sering terjadi, akan hilang setelah sering dibersihkan.
Ada benarnya juga ucapanmu? Lepaskan aku, biarkan aku keluar, lepaskan aku sekarang juga. Aku benar-benar tidak mengerti, Kak Jiajun begitu baik, kenapa kau harus menghalangi kami bersama? Tenanglah sedikit, dengarkan kata Mama, dia itu hanya berandalan, dia bersamamu hanya demi uangmu saja. Jangan temui dia lagi, percayalah pada Mama. Oh, aku tahu sekarang, kau menghalangi kami bersama, hanya karena kau iri padaku, karena tidak ada pria yang mencintaimu, iya kan? Lulu, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu pada Mama? Pergi sana wanita tua, pantas saja dulu, ayah lebih memilih berkhianat daripada bersamamu. Nona, kau mau kemana, Nona? Nyonya, Anda tidak apa-apa? Nona hanya sedang masa puber, itu hal yang normal. Dia hanya sedang emosi saja. Sebenarnya dia masih menyayangi Anda. Nyonya, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Sudah selarut ini, Nona masih berada di luar sendirian. Baiklah, aku akan mencarinya dan membawanya pulang. Bibi, maafkan aku. Kenapa aku merasa dia begitu akrab? Meilan benar sekali. Lulu hanya sedang bingung saat itu. Hari sudah sangat larut, aku harus segera membawanya pulang. Lulu. Tolong. Lulu. Lulu, tolong ibu. Rasakan itu. Wanita tua, siapa suruh kau menghalangi aku bersatu dengan Kak Jiajun? Tolong, Sekarang Ibu. rasakan akibatnya. Oh iya, Kak Jiajun. Nanti malam kau ingin makan apa? Ingin masakan Tiongkok atau Barat? Kau suka apa? Aku terserah saja. Ikut caramu. Wanita tua tidak berguna. Bayarlah akibatnya di sini. Bibi? Bibi, kau baik-baik saja? Tolong, ada orang terluka. Kenapa kau tidak pergi saja? Waktuku terbuang hanya untuk makan, tapi aku masih saja mendapat telepon dari perawat untuk menemuimu, benar-benar pembawa sial. Kapan kau bisa menyadari wajah asli pria ini? Dia sedang membohongimu. Dengarkan ibu, putuskanlah hubungan dengannya. Siapa juga yang mau mendengarkanmu? Ayah meninggalkanmu, bukankah karena engkau terlalu suka mengontrol? Sekarang lihatlah, kau malah ingin mengontrolku juga. Aku beritahu ya, jangan harap bisa melakukannya. Aku tidak akan putus darinya. Kami akan bersama selama-lamanya. Lulu, aku mengerti perasaan Bibi sebagai orang tua. Kondisi keluargaku memang biasa saja, dan setiap bulan aku tidak menghasilkan banyak uang. Lebih baik dengarkan Bibi. Mari kita berpisah saja. Jangan Kak Jiajun, aku tidak mau putus. Aku bersamamu bukan karena uang. Cinta kita tidak ternilai harganya. Ya kan? Benar kan? Wanita tua, meskipun kau menentangnya, putri kesayanganmu ini tetap saja akan tunduk padaku. Tapi Lulu, Bibi sangat menentang kita. Bagaimana kalau kita akhiri saja semuanya? Aku tidak mau, Kak Jiajun. Semua ini gara-gara ibu. Jika bukan karena ibu, Kak Jiajun tidak akan memutuskanku. Pergi saja kau dari sini. Awalnya kupikir kau hanya sedikit manja, tapi tidak kusangka. Hanya karena seorang pria, kau sanggup mencelakaiku. Baiklah, inilah putri yang kurawat selama 18 tahun. Bibi, Anda tidak apa-apa? Tadi saya baru saja membayar biaya administrasinya. Jika Anda butuh sesuatu, kenapa tidak memanggil perawat saja? Seandainya Anda terluka, bisa gawat jadinya. Siapa namamu? Nama saya Xia Leing. Tak disangka seorang gadis asing bisa bersikap begitu baik padaku. Untuk apa lagi aku menginginkan putri seperti itu? Oh, saya masih ada pekerjaan sampingan, saya pergi dulu. Xia Leing.
Sekretaris Wang. Bantu aku menyelidiki seseorang yang bernama Xia Leing. Presiden geng, bukankah dia putri dari pelayan di rumah Anda? Dia putri dari Meilan? Kalau begitu akan jadi mudah. Ada satu hal lagi. Bawa geng Lulu kembali ke sini. Aku benar-benar tidak mengerti, kenapa kamu menangkapku lagi? Kenapa kamu begitu jahat? Kamu harus sekali memisahkan aku dan Kak Jiajun. Kamu ingin mengurungku di sini ya? Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan mengacaukan rumah ini. Kita semua jangan harap bisa hidup tenang. Aku akan menuruti maumu, geng Lulu. Tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, kita putuskan hubungan ibu dan anak. Baguslah. Akhirnya aku bisa lepas dari wanita tua sepertimu. Karena kamu lebih percaya pria itu, maka aku ambil kembali segalanya darimu. Aku ingin lihat, saat kamu tidak punya uang, apakah dia masih menginginkanmu? Meilan, kemarilah sebentar. Nyonya Anda mencari saya? Aku dan geng Lulu sudah memutuskan hubungan ibu dan anak. Mulai sekarang, pintu rumah ini, tidak boleh dia injak sedikit pun. Nyonya, apa yang terjadi? Tolong jangan gegabah. Aku tidak gegabah. Oh iya, bukankah kamu punya anak perempuan yang sedang mencari kerja? Suruh dia datang besok, jadilah pengasuh pribadiku. Nyonya, putri saya itu sangat ceroboh. Saya takut dia tidak bisa melayani Anda. Tidak apa-apa, dia saja. Terkadang, aku sangat iri padamu. Punya putri yang sangat baik. Seandainya putriku juga seperti itu. Sekretaris Wang, surat wasiatku perlu diubah sedikit. Jangan-jangan Nyonya sudah tahu tentang kejadian waktu itu? Tidak boleh. Aku harus membujuk Lulu kembali. Nyonya, saya ada sedikit urusan. Saya harus pergi sebentar. Baiklah. Nona, aku ini Bibi Mei. Dengarkanlah Bibi Mei. Kembalilah dan minta maaf baik-baik pada Nyonya. Asalkan kau mengakui kesalahanmu, dia pasti akan memaafkanmu. Kau wanita tua, beraninya sekarang ikut campur urusanku. Pergi! Kak Jiajun, aku punya kabar baik untukmu. Lulu, kau sudah datang. Duduklah dulu. Kabar baik apa? Apa ibumu memberikan perusahaannya padamu? Bukan, tapi kami berdua sudah memutuskan hubungan ibu dan anak. Aku, akhirnya terlepas dari kendalinya. Setelah ini, tidak akan ada lagi yang mengaturku. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Si bodoh ini? Aku bersamanya bukankah hanya demi uang? Jika sudah putus hubungan ibu dan anak, apalagi yang bisa kuharapkan? Lulu, kenapa kau sampai memutuskan hubungan dengan ibumu? Lalu nanti kau mau tinggal di mana? Bukannya aku tidak mau mengajakmu ke tempatku? Hanya saja rumah kontrakanku itu sangat sederhana. Aku takut kau akan menderita. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Hotel Lai Wei, tahu tidak? Tempat itu adalah hadiah ulang tahun kedewasaanku yang diberikan oleh ayah. Benarkah? Apa benar, Lulu? Satu hidangan di sana harganya ribuan rupiah. Orang biasa tidak akan sanggup membayarnya. Aku tidak tahu apakah kami mendapat kehormatan untuk ikut bersamamu melihat dunia luar. Tentu saja. Besok kalian semua ikutlah denganku ke Hotel Lai Wei. Akan kubawa kalian untuk melihat dunia luar. Ayo, mari rayakan kebebasanku. Semua pengeluaran malam ini, aku yang akan bayar semuanya. Lulu memang luar biasa. Pelayan, bayar bilnya. Nona, kartu Anda tidak bisa digunakan. Apakah ada metode pembayaran lainnya? Kalau tidak punya uang, untuk apa sok kaya? Benar-benar memalukan. Tepat sekali, geng Lulu. Melakukan hal seperti ini sangat memalukan. Bukan. Sama sekali bukan seperti itu. Gunakan kartu ini untuk membayar. Lulu tidak tahu, kartunya sedang dibekukan. Untung aku segera datang ke sini. Lulu, kenapa kau minum sebanyak ini? Ayo, ikut aku pulang. Mari kita pulang ke rumah. Hei, dari mana asal bibi tua ini? Menurutku, apakah ini ibunya Lulu? Lihatlah bibi tua ini. Lihat wajahnya yang begitu khawatir. Lulu, bukankah kau bilang kau adalah nona hebat? Tagihan minuman puluhan ribu rupiah saja, kau tidak mampu bayar, sedang berpura-pura jadi apa kau di sini? Kak Jiajun, jangan sampai kau tertipu olehnya. Bukan seperti itu. Kak Jiajun, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia itu cuma seorang pelayan di rumahku. Benar, kartuku. Dialah yang telah mencuri kartuku. Lalu dia merasa bersalah, makanya dia baru mengembalikannya sekarang. Lulu,
Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Itu adalah uang kompensasi yang didapat dari kepergian ayahmu. Bibi Mei, memangnya apa yang kukatakan tidak benar? Bukankah kau yang mencuri kartu itu? Bibi Mei, apa yang kukatakan tidak benar? Bukankah kartu itu kau yang mencurinya? Ya, memang aku yang mencuri kartu Nona. Lulu, pulanglah bersamaku ya. Aku tidak mau. Aku benar-benar tidak tahu apa kesalahan Kak Ji Ajun pada kalian. Kalian semua ingin memisahkan kami. Aku sudah mematikan teleponmu, tapi kau malah mencariku ke sini. Aku mengerti. Jangan-jangan kau, wanita tua kejam, naksir Kak Ji Ajunku, ya? Benar juga, lagi pula kau sudah menjanda bertahun-tahun. Lulu, hentikan perkataanmu ya. Kau ingin aku pulang bersamamu? Baiklah. Kalau begitu, berlututlah dan mohon padaku. Jika aku senang, aku akan pulang bersamamu. Bagaimana? Baik. Asal kau mau pulang bersamaku. Lulu, aku mohon padamu, pulanglah ke rumah, ya? Pulang bersamamu? Menyuruhku meninggalkan Kak Ji Ajun? Melepaskan cintaku? Kau hanya seorang pelayan, beraninya mencampuri urusanku. Pergi dari sini. Kau dengar tidak? Ibu. Kenapa kau memperlakukan ibuku seperti ini? Ibu? Kau, anak pelayan, berani-beraninya mendorongku. Kenapa kau mendorong Nona? Cepat minta maaf padanya. Dia memperlakukanmu seperti itu. Bagaimana dia memperlakukanku? Itu urusanku. Kau tidak perlu ikut campur. Nona, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku beritahu kau, masalah hari ini jadi besar. Kalian semua tidak ada yang boleh pergi. Benar sekali. Sialan. Berani-beraninya kalian menyentuh pacarku. Aku beritahu kalian ya. Hari ini tidak ada satupun yang boleh pergi. Kalau ada apa-apa hadapi aku. Jangan sentuh ibuku. Gadis kecil ini, kau punya nyali juga ya. Berlutut padaku. Lulu, lakukan apapun sesukamu sampai kau puas. Beraninya kau mendorongku? Rasakan ini karena sudah mendorongku. Ibu keluar dulu. Jangan di sini. Bagus ya. Kalian ingin berakting drama ibu dan anak yang saling menyayangi di depanku? Sialan, aku paling benci hal seperti ini. Hentikan. Nyonya, kenapa kau datang ke sini? Aku sudah tahu. Kau pasti akan membujuknya kembali. Aku mengerti sekarang. Pasti kau wanita tua kejam yang menghasutnya di balik semua ini, kan? Kalau tidak, mana mungkin dia bisa menemukan tempat ini? Aku beritahu kau, jangan harap kau bisa mengendalikanku lagi. Aku tidak akan kembali bersamamu. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Bahkan jika kau tiada di sini sekalipun, itu tidak ada hubungannya denganku. 1 rupiah pun tidak akan kuberikan padamu. Aku ingin lihat, seberapa lama cinta kalian ini akan bertahan. Bibi, kuasa Anda salah paham. Aku dan Lulu, kami tulus saling mencintai. Tulus atau tidak, hanya kau sendiri yang tahu. Ayo pergi. Aku tidak izinkan kau berbicara seperti itu tentang Kak Ji Ajun. Dia mencintaiku. Dia mencintaiku. Hidup susah dengannya pun aku rela. Aku juga bersedia. Ying. Rasakan itu. Kau bilang Kak Ji Ajun itu pantas menerima balasannya. Benda yang pecah tadi seharusnya kepalamu itu. Melan, ambilkan kotak obatku. Aku ingin mengobatinya sendiri. Nyonya, luka ini kecil saja. Biar saya saja yang urus. Tidak perlu merepotkan Anda. Tapi Nona muda, dia masih di luar sendirian. Dengar-dengar ada yang lapor polisi saat sedang kacau, lalu Nona dibawa ke kantor polisi. Aku sudah menyuruh orang untuk mengurusnya. Nyonya, mana ada dendam abadi antara ibu dan anak? Nona juga sudah menyadari kesalahannya. Melan, putrimu terluka parah begini? Apa kau tidak marah atau merasa kasihan? Ying, kau juga sama saja. Kenapa kau pergi ke tempat yang tidak jelas seperti itu? Nyonya, dia itu orangnya kuat. Istirahat 2 hari juga akan sembuh. Aku tidak ingin karena kami yang orang kelas bawah ini, hubunganmu dengan Nona, jadi terganggu. Apalagi Nona itu berasal dari keluarga terhormat. Mana mungkin dia sanggup menanggung penderitaan ini? Bu, aku hanya ingin menabung lebih banyak untuk biaya sekolah. Cukup. Sudah cukup. Cepat ambilkan kotak obat.
Aku ingin secara pribadi merawat penyelamat nyawaku. Jangan biarkan Nyonya mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Biar kulihat lukamu. Selamat, bayi Anda seorang perempuan. Anakku? Anakku sayang? Anakku? Bekas luka Yinging ini, bagaimana ceritanya? Tidak apa-apa. Aku memilikinya sejak kecil. Kata ibuku, aku terlalu nakal saat masih kecil dan tidak sengaja terkena api. Oh, begitu rupanya. Aku tahu, aku pasti salah lihat. Bagaimana mungkin dia adalah putriku? Ibu, jangan. Ying takut sakit. Tanda lahir sejelek ini, untuk apa kau simpan? Jika menangis lagi, aku akan membuangmu. Akhirnya tanda lahir ini hilang juga. Lulu ibu sudah menyiapkan jalan untukmu. Nyonya, biarkan saya saja yang melakukannya. Tidak apa-apa, biar aku saja. Apa terasa sakit? Katakan pada tante jika terasa sakit, ya? Selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada yang begitu peduli padaku. Ying, kenapa kau bisa ada di sana? Ying, kenapa kamu bisa ada di sana? Nyonya, biar ku katakan padamu, anak ini benar-benar tidak bisa diatur. Anak seumurannya memang sedang masa pemberontak. Sudah kubilang jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, tapi kau tetap saja tidak mau dengar. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Sudah kapok sekarang? Ibu, bukan begitu. Biaya kuliahku hanya kurang sedikit lagi. Aku hanya ingin bekerja paruh waktu. Kau bekerja paruh waktu? Lalu kau pergi ke tempat seperti itu? Kulihat kau hanya mencari alasan agar bisa bermain saja. Kau bisa membohongi Nyonya, tapi apa kau bisa membohongiku? Nyonya, Anda tidak perlu mempedulikannya. Sekarang Nona masih berada di luar sendirian. Anda harus memikirkan caranya. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu pada putrimu sendiri? Dia itu putri kandungmu. Jika kamu bicara begitu, hatinya pasti akan merasa sangat sedih. Nyonya, suamiku sudah lama tiada. Aku membesarkan Ying sendirian. Sejak kecil aku tidak membiarkannya kekurangan makan, juga tidak membiarkannya kekurangan minum. Jika harus menyalahkan, salahkan saja aku, ibunya yang hanya seorang pelayan ini, yang tidak bisa menghasilkan banyak uang, dan tidak bisa memberikannya kehidupan yang dia inginkan. Ying, kau sudah menderita karena mengikutiku. Ibu, jangan seperti ini. Aku tidak menyalahkan ibu. Ini semua salahku. Sekarang bahkan untuk biaya kuliahmu saja, aku belum bisa mengumpulkannya. Nasibmu sungguh malang mempunyai ibu sepertiku. Maafkan aku, Ying. Ibu minta maaf padamu. Tidak, ibu. Ibu tidak punya salah apapun padaku. Karena biaya kuliah Ying masih belum terkumpul, biar aku yang membiayai sekolah Ying. Jika ada waktu luang, datanglah membantuku di sini saja. Nyonya, kita semua orang kalangan bawah, cukup tahu beberapa huruf saja sudah cukup. Seumur hidup kita akan terus seperti ini. Sudah takdir menjadi orang miskin, tidak perlu belajar tinggi-tinggi. Lagi pula, saat ini dia masih bekerja, di tempat yang penuh dengan berbagai macam orang. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Mama. Meilan. Sudahlah. Masalah membiayai sekolahnya sudah diputuskan. Nyonya, Nona masih ada di kantor polisi. Nyonya, aku akan menjemputnya. Mama, bisakah Anda? Kenapa kau memanggilku lagi? Apa kau tidak merasa terganggu? Jika bukan karenamu, mana mungkin Nona menderita? Di kantor polisi, tidak bisa. Aku harus segera mengeluarkannya. Jangan biarkan dia terlalu banyak berhubungan dengan Nyonya. Presiden geng, bagaimanapun Nona Lulu adalah keluarga kandung Anda sendiri, uang jaminan di sana sudah dibayarkan, tetapi tadi dia membuat keributan besar. Saya takut ada orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memengaruhi saham perusahaan. Bagaimana jika Anda pergi menemuinya?
Siapkan mobil. Untuk apa wanita tua sepertimu datang ke sini? Kau hanya ingin menertawakan penderitaanku, kan? Nona Lu, bagaimana bisa Anda bicara seperti itu? Ini adalah uang jaminan yang dibayarkan oleh Presiden Geng untuk Anda. Dia? Bukankah dia sendiri yang mengirimku ke sini? Dengan tangannya sendiri? Bagaimana mungkin dia mau menjamin kebebasanku? Dan juga kau, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah kau hanya pemuda simpanan yang dia pelihara? Hanya karena dia memberimu sedikit uang haram, kau memanggil nama Presiden Geng sepanjang hari? Apa kau tidak merasa jijik? Cuih! Apa yang dikatakan Lulu benar? Dulu saat kau masih bersamaku, kau memang tidak jujur. Setiap hari dengan pria lain selalu bermain mata. Aku benar-benar tidak tahan lagi, makanya aku menceraikanmu. Sekarang lihat dirimu, kau malah mengirim putri kandungmu sendiri ke kantor polisi. Geng Ching, hatimu ternyata jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Zhang Hanwen, kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta, padahal jelas-jelas dulu kau yang... Diamlah, kau wanita jahat. Mungkinkah perkataan ayahku itu bohong? Ayah, aku sudah tahu, ayah tidak akan membiarkanku begitu saja. Pasti ayah yang membayar jaminan agar aku bebas, iya kan? Untung saja ayah datang. Tadi itu, dia bahkan mencoba mengaku-ngaku sebagai penjaminku. Anak bodoh ini hanya tahu cara merepotkanku saja. Aku malas sekali menjaminnya, tapi karena jasa ini dilimpahkan kepadaku, maka ini akan jadi perbuatanku. Itu benar. Mana mungkin ayah membiarkanmu begitu saja? Tidak seperti dia. Dia hanyalah orang yang tidak punya perasaan. Ayah sangat baik kepadaku. Andai saja aku tumbuh besar di sisi ayah sejak kecil. Kira selama ini dia hanya membangkang, dan belum dewasa. Ternyata pengabdianku selama bertahun-tahun ini, sama sekali tidak dia hargai. Putri yang sangat kusayangi dan kujaga, ternyata hanyalah orang yang tidak tahu budi. Cepat pergi dari sini. Sekarang ini, aku merasa muak melihatmu. Astaga, sudah jam segini. Aku harus segera pulang. Kalau tidak, Kak Jiajun akan merasa khawatir. Ayo pergi kalau begitu. Kau lihat itu? Putri yang kau besarkan sendiri, sekarang hanya menganggapku ayahnya. Presiden Geng? Mereka sudah keterlaluan? Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena Anda melihat demi Nona Lulu, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak ini. Sekarang dia malah menghina Anda. Masa-masa indah mereka akan segera berakhir. Cantik, mau berkencan. Aku beri 200 rupiah semalam. Kak Jiajun, aku pulang. Kau pasti sangat mengkhawatirkanku, kan? Si bodoh ini, kenapa pulangnya cepat sekali? Dia merusak rencana bagusku. Kak Jiajun, kau kenapa? Apa ada sesuatu yang kulakukan dengan tidak baik? Geng King saja bisa mengirim putri kandungnya sendiri ke kantor polisi. Sepertinya dia sudah benar-benar tega. Kedepannya jika ingin memeras uang darinya, sepertinya akan sedikit sulit. Kak Jiajun. Katakanlah padaku, Kak Jiajun. Bagian mana yang kulakukan kurang baik, kau bisa bilang padaku. Aku akan mendengarkanmu. Oke? Benar-benar menyebalkan. Seperti permen karet saja. Kakiku terasa tidak nyaman. Kau. Pergi ambilkan air, aku ingin merendam kaki. Baik, Kak Jiajun, asalkan kau bahagia. Aku akan melakukan apapun. Kak Jiajun. Geng Lulu, apa kau bodoh, hah? Kau tidak tahu cara memeriksa suhu air. Kau ingin membuatku kepanasan. Sampai celaka. Kak Jiajun, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Lain kali aku pasti akan berhati-hati. Jangan marah lagi ya. Begini saja. Besok aku akan membawamu ke Hotel Laiwei. Itu adalah hadiah dari ayahku untukku. Lalu nanti kau bebas belanja apapun di sana. Sungguh? Tentu saja, Kak Jiajun. Asalkan kau senang, aku bisa memindahkan hotel itu atas namamu. Lagi pula milikku adalah milikmu juga. Benar kan? Tidak perlu ada batasan di antara kita berdua. Aduh, Lulu sayang. Tadi aku mengagetkanmu. Ya, jangan salahkan aku. Aku hanya merasa terlalu cemas. Lihatlah rumah sewa ini. Begitu bobrok. Aku takut bersamaku, aku tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Kak Jiajun, aku mengerti semuanya. Kau begitu mencintaiku. Mana mungkin kau tega menyakitiku? Wah, ini kan Hotel Lawei. Satu hidangan harganya mencapai beberapa ribu rupiah. Orang biasa tidak akan sanggup membayarnya. Lulu, kau benar-benar bisa membawa kami masuk? Kau tidak bercanda kan? Asal aku bisa masuk sekali saja, hidupku rasanya sudah sangat berarti. Benarkah?
Beberapa orang membayar minuman seharga puluhan ribu rupiah saja tidak mampu, jadi jangan hanya besar mulut saja. Selamat datang semuanya di hotel milikku. Bersenang-senanglah sesuka kalian. Lulu memang sangat dermawan. Kenapa dia sangat mirip denganku saat aku masih muda dulu? Ibu, Putriku sayang. Putriku. Nyonya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Kau sangat berbakat. Apa kau pernah belajar desain? Di luar, biaya kursus pelatihan terlalu mahal. Keluarga kami tidak apa-apa. Aku hanya menggantang untuk bersenang-senang saja. Sungguh anak yang berbakti. Jika kau tidak keberatan, kau bisa belajar desain denganku. Benarkah? Nyonya. Anda tidak keberatan denganku? Oh, benar juga. Waktu aku mengobatimu tempo hari, ada bekas luka di bahumu. Itu karena apa? Waktu aku kecil. Presiden geng, klien sudah tiba di Hotel Lawei. Mari kita berangkat sekarang. Baiklah. Ying, tadi kau ingin bicara apa padaku? Ying, apa yang baru saja ingin kau katakan padaku? Tidak ada apa-apa, Nyonya. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Istirahatlah dengan baik ya. Apa yang dikatakan Nyonya dan Ibu, ternyata sama sekali tidak sama. Sifatnya sangat baik. Dia bahkan bersedia membimbingku menggambar draft desain. Ini adalah dokumen milik Nyonya. Tidak bisa. Aku harus mengantarkannya padanya. Nyonya. Kak Ji Ajun, aku akan mendaftar dulu. Lalu kau bisa melihat-lihat di sini sebentar. Katakan saja padaku jika kau butuh sesuatu. Baik, kalau begitu aku akan menunggumu di sana. Baiklah. Ayo pergi. Keluarga geng Lulu ini benar-benar kaya raya ya? Ayo, mari kita lihat ke sebelah sana. Keluarga geng Lulu ini benar-benar sangat kaya ya. Tapi, semua ini akan segera menjadi milikku. Cantik, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Terasa sangat akrab. Boleh minta kontaknya? Maaf, aku masih ada urusan. Hei, jangan sok suci kau. Hah? Berpakaian minim seperti ini, bukankah tujuannya memang untuk menggoda orang? Terburu-buru masuk ke hotel, mau menemani pria tua mana? Apa kau takut aku tidak bisa bayar? Atau bagaimana? Sebutkan saja harganya. Jaga bicaramu. Kenapa harus jaga bicara? Apanya yang salah? Apa Kak Ma bicara sembarangan? Lihat saja pakaianmu yang mencolok itu. Bukankah memang untuk menggoda orang? Kenapa sok jual mahal? Kak Ma ingin menambah kontakmu, itu karena kau punya sedikit tampang. Jangan merasa dirimu begitu hebat. Benar itu, berikan saja kontakmu, selesai urusan. Kalau sampai membuatnya marah, kau sendiri yang akan rugi. Jangan mendekat. Aku sudah bicara baik-baik padamu, tapi kau tidak mengerti juga ya. Hah, kau malah memaksaku untuk bertindak kasar. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lulu, akhirnya kau datang juga. Baru ditinggal sebentar saja, aku sudah diganggu oleh wanita ini. Dia memaksa minta nomor ponselku, dan juga bilang ingin pergi ke hotel bersamaku. Lulu, mungkinkah aku melakukan hal yang mengkhianatimu? Kak Ji Ajun, ini semua salahku. Aku tahu kau sangat tampan, tapi aku malah meninggalkanmu di sini. Hingga memberi kesempatan pada orang seperti ini. Maksudmu? Aku merayumu? Pak, kemampuanmu memutarbalikkan fakta benar-benar membuatku terkejut. Tapi, orang waras pun bisa melihat bagian mana dari dirimu yang bisa membuat orang tertarik. Apa aku tertarik pada wajah berjerawatmu itu? Atau tertarik pada seluruh sikap mesummu itu? Dasar wanita kejam. Karena tidak bisa mendapatkannya, kau mau menghancurkannya, ya? Hah? Mau bermain-main denganku? Kau masih terlalu hijau. Beraninya merebut laki-lakiku. Sepertinya kau ingin cari masalah, ya? Ternyata kau orangnya. Kau wanita penyihir yang waktu itu berada di samping wanita tua itu kan? Ah, kebetulan sekali. Kalau begitu, kita selesaikan dendam lama dan baru sekaligus sekarang.
Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Karena kau begitu suka menjadi perebut pasangan orang, maka akan kubuat kau merasakannya sampai puas. Tangkap dan hukum dia. Kalau tadi minta WhatsApp-nya saja, pasti tidak akan serumit ini kan? Sok jual mahal sih, rasakan saja akibatnya. Kalau memang tidak mau, sudah pergi dari tadi. Malah masih bicara banyak di sana. Mungkin saja dia memang ingin menggoda pacar orang. Wajahnya saja yang terlihat polos, ternyata kelakuannya seperti ini. Lihat saja tampangnya, dia itu dasar wanita penggoda. Mungkin sudah sering dia menggoda orang di belakang kita. Aku adalah pemilik hotel ini. Semuanya yang ada di sini. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang mempermalukannya hari ini bisa menikmati fasilitas di Hotel Lawei secara gratis selama 1 tahun. Itu kan Hotel Lawei, biayanya bisa sampai ratusan ribu rupiah setahun. 1 tahun penuh. Membayangkannya saja aku tidak berani. Karena engkau sangat suka menggoda orang, maka aku akan memberimu kesempatan biar kau bisa menggoda sepuasnya. Cepat habisi harga dirinya. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Karena sudah berani jadi wanita penggoda, maka kau harus menerima akibat dari perbuatanmu itu. Sekarang setiap kali melihat wajahmu ini, aku merasa sangat muak. Berhenti. Cepat lepaskan dia. Lepaskan dia sekarang juga. Ying, kamu tidak apa-apa? Aplikasi, mengapa kamu bisa sampai ke sini? Nyonya, dokumen Anda tertinggal. Aku datang untuk mengantarkannya pada Anda. Aku benar-benar tidak bisa lepas darimu, ya? Kau bahkan mengejarku sampai ke sini. Lihat saja, masih saja menemani sekumpulan pria tua ini. Pergi minum-minum, pergi menjual diri lagi, ya? Pantas saja kau begitu mengasihaninya, karena kalian berdua memang sama saja. Dasar wanita perebut suami orang yang tidak tahu malu, dasar wanita kejam. Selama bertahun-tahun ini aku bekerja keras, bekerja lembur dan menjamu klien siang malam, semuanya demi memberinya kehidupan yang baik. Tapi tidak disangka, di matanya, aku hanyalah wanita yang tidak punya harga diri. Geng Lulu, bahkan kepada ibu kandungmu sendiri, kau bicara sekasar itu, aku benar-benar menyesal dulu pernah melahirkanmu. Siapa yang menyuruhmu melahirkanku? Jika aku bisa memilih, aku tidak akan pernah sudi memilih seorang wanita hina sebagai ibuku. Kalian semua pasti belum tahu kan? Bahkan sebelum aku dilahirkan, dia sudah berselingkuh dan bermain api, makanya ayahku tidak mau bersamanya. Dan sekarang, dia malah tidak memedulikanku sama sekali. Dia benar-benar wanita yang hina. Siapa yang membiarkannya masuk? Cepat usir dia keluar. Usir dia keluar. Hei wanita tua, sedang berakting jadi apa kau ini? Hah? Kau itu hanya wanita murahan, tapi setiap hari menyuruh orang memanggilmu. Presiden geng, presiden geng. Orang yang tidak tahu mungkin mengira hotel ini milikmu. Apa yang sedang kau pamerkan? Kau berpura-pura setiap hari. Apa kau tidak lelah? Nona, kau tidak boleh bicara begitu pada Nyonya. Dialah yang membesarkanmu. Bisa tidak kau berhenti membuatku mual? Aku merasa uang hasil kerja hinanya itu kotor. Ya ampun, bagaimana bisa ada ibu seperti itu? Semiskin apapun jangan menjual harga diri. Apa tidak takut kena karma? Pantas saja putrimu tidak menyukaimu. Benar-benar menjijikkan. Bisa tidak para pelakor ini dihukum oleh langit saja? Apa mereka akan rugi jika tidak menghancurkan keluarga orang? Tidak apa-apa. Pergilah kau pelakor. Wanita tidak tahu malu, cuy. Bukan hanya itu, dia mengendalikanku sejak kecil, mengendalikanku dengan sangat ketat. Apapun yang kulakukan, semuanya harus mengikuti kemauannya. Bahkan saat aku minum air saja, dia pasti menceramahiku. Belum lagi soal urusan asmara. Sekarang dia malah ingin menghalangiku untuk bersama Jun kesayanganku. Dia sama sekali tidak pernah menganggapku sebagai putrinya. Lulu, jangan bicara seperti itu pada Bibi. Ini semua salahku. Aku tidak berguna. Kondisi keluargaku juga tidak mampu. Aku tidak sanggup membayar mahar 500.000 rupiah ini. Bibi, melakukannya demi kebaikanmu. Kau, jangan sampai bertengkar terlalu hebat dengan Bibi. Demi kebaikanku apa? Dia itu hanya ingin menjual putrinya, ingin menukarku dengan uang. Dia hanya memanfaatkanku. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Mana petugas keamanan? Usir kedua orang ini keluar. Coba saja kalau ada yang berani. Pergi dan panggil manajer kalian ke sini. Kelihatannya agak tidak asing, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Nona geng, saya akan memanggil manajer kami dulu. Mohon tunggu sebentar. Baik, aku ingin tahu saat manajer datang. Kekacauan apa lagi yang bisa kau buat? Jangan-jangan kau mau di depan umum menggoda orang lagi? Siapa yang berisik di sini? Ternyata Anda, Nona geng, ada yang bisa saya bantu? Usir mereka berdua keluar dari sini. Hal sepele seperti ini saja kau harus lapor padaku? Usir mereka. Apa kau tidak bisa? Aku yang memintanya datang. Ada masalah? Aduh,
Presiden geng. Dia? Presiden geng? Memangnya dia itu presiden geng macam apa? Manajer, sebaiknya kau pergi periksakan matamu itu. Aku perintahkan engkau untuk mengusirnya. Usir dia sekarang juga. Orang yang harus diusir sepertinya adalah Anda. Hotel Away berada di bawah naungan Changhong Group dan merupakan aset milik Presiden geng. Mustahil. Hotel ini dibeli oleh ayahku setelah berjuang bertahun-tahun dan diberikan kepadaku sebagai hadiah. Sejak kapan ini menjadi milik wanita tua ini? Geng Lulu, dulu aku hanya menganggapmu sedang tertutup matanya. Ternyata kau memang tidak punya otak sama sekali. Tapi benar juga sih, pria seperti ini saja kau cintai setengah mati. Otak apa yang kau punya? Aku akan jujur padamu. Selama bertahun-tahun ini Zhang Hanwen sudah mengambil banyak uang dariku karena dirimu. Tentu saja, termasuk kartu VIP ini juga. Hanya karena kalian sudah menikmati kekayaan sesaat, kalian langsung merasa semua ini adalah milik kalian. Barang-barang milikku, kalian tidak pantas menyentuhnya. Aku rasa kau dan manajer ini sudah bersekongkol, ingin mencuri hotel milik ayahku kan? Tunggu saja pembalasanku. Aku akan telepon ayahku sekarang, biar ayahku datang dan memberimu pelajaran. Pa, wanita jahat itu ingin merebut hotel yang papa berikan padaku. Cepatlah kemari. Apa? Aku segera ke sana. Lulu, apakah hotel ini benar-benar dibelikan oleh papamu? Jangan-jangan ini. Aku ingin lihat siapa yang berani merebut hotel yang kuberikan untuk putriku. Pa, si wanita jahat itu pelakunya. Dulu aku menjadikan ulang tahun Lulu sebagai alasan untuk meminta hotel ini darinya. Dia juga sudah menyetujuinya dan bilang, aku adalah VIP gratis selamanya. Apa sekarang dia menyesali ucapannya? Dia mematahkan kartu yang papa berikan padaku, bahkan dia ingin mengusirku dari hotel ini. Papa harus membelaku, beri dia pelajaran yang setimpal. Kartunya dipatahkan? Geng King? Apa maksudmu? Bukankah kau? Hanya sebuah kartu saja? Kenapa harus heboh itu? Zhang Hanwen, mulai sekarang, segala sesuatu yang telah kuberikan padamu, akan kuambil kembali sedikit demi sedikit. Pa, kenapa papa banyak bicara dengannya? Cepat beri dia pelajaran. Dasar bodoh. Selama ini, kalau bukan demi uang Geng Ching, siapa juga yang mau berurusan denganmu? Sekarang bagus, ya? Semuanya habis karena otak bodohmu itu. Saling gigit sesama anjing? Benar-benar sangat cocok untuk kalian berdua. Jalan. Geng Ching, ini semua karena kamu. Semua ini salahmu. Ayah jadi tidak menginginkanku lagi. Tunggu saja pembalasanku. Kenapa mereka bisa pulang bersama? Bahkan terlihat begitu akrab. Jangan-jangan Nyonya sudah menyadari sesuatu? Apa Mama pernah memberitahumu? Nyonya adalah majikan, dan kau hanyalah seorang pelayan. Kau harus selalu ingat posisimu sendiri. Bagaimana bisa kau membiarkan Nyonya memapahmu? Mama, bukan seperti itu kejadiannya. Tadi Nyonya lupa membawa dokumen, jadi aku pergi mengantarkannya. Tidak disangka, aku dikepung oleh teman-teman Nona. Mereka... Kau bilang apa tadi? Nona tidak apa-apa, kan? Nona tidak apa-apa, kan? Nona, mereka menyulitkanku. Untung saja Nyonya datang tepat waktu. Kalau tidak, aku... Aku benar-benar takut. Aduh, berhentilah mengacau. Cepat beritahu aku. Ada apa dengan Nona? Nona baik-baik saja, kan? Akulah putri kandungmu. Gara-gara kamu lagi, sampai membuat hubungan Nyonya dan Nona hancur. Aku peringatkan kau, jangan pikir dengan begini, kau bisa mengusir Nona dan mengambil posisinya. Kau memang terlahir dengan nasib yang rendah. Ying-Ying tidak apa-apa. Padahal yang terluka itu Ying-Ying, tapi setiap perkataanmu selalu tentang Geng Lulu. Sebenarnya siapa putri kandungmu? Nyonya? Nona? Kan aku yang membesarkannya. Aku juga tidak ingin karena kami yang pelayan ini, memengaruhi hubungan antara ibu dan anak. Bu, tolong aku. Cepat selamatkan aku. Kau terus menyebutnya wanita tua yang hina? Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Asalkan kau membawa 300.000 rupiah ke sini sekarang, aku akan melupakan semuanya dan memaafkanmu. Cepatlah, segera kemari. Jika tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai ibuku lagi. Nyonya, kenapa kau mematikan teleponnya? Nona belum selesai bicara. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya di luar sana? Ayo, ikut aku ke kamar untuk mengobati lukamu. Sesuatu pasti telah terjadi pada Nona. Aku tidak bisa diam saja. Tadi dia sepertinya menyebutkan soal uang. Uang? Benar. Bukankah Ying-Ying masih punya simpanan uang sekolah?
Anak ini, Ying Ying, di mana sebenarnya dia menyembunyikan kartunya? Ini adalah uang sekolah yang dikumpulkan Ying Ying. Dari hasil kerja paruh waktu, Yuni kan merasa aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Mengambil sedikit darimu bukanlah masalah besar. Halo Nona, kau di mana? Bukankah kau butuh uang? Hei, nak, sudah kau pikirkan? Kau mau bayar atau tidak? Bayar, ya. Aku tidak dengar. Lebih keras sedikit. Bayar, aku bayar. Siapa kalian? Lulu, cepat cari ibumu dan minta uang. Keluargamu punya uang, kan? Mereka hanya ingin uang, setelah dibayar aku akan baik-baik saja. Kak Ji Ajun, aku sudah meneleponnya. Wanita tua itu sudah memblokirku. Kak Ji Ajun, siapa mereka ini? Apa kau berutang banyak pada mereka? Saat pacaran denganmu, apa tidak butuh biaya? Apa yang kau makan dan minum, apa yang kau pakai dan tempat tinggalmu, bukankah semua itu dariku? Kau ini putri kecil, tidak bisa menderita sedikit saja. Jika aku tidak meminjam uang, apa yang harus kulakukan? Maafkan aku Kak Ji Ajun, ini semua karena aku. Tenang saja, pelayan di rumah kami akan segera datang. Dia punya uang. Kau bisa menunggu, tapi aku tidak bisa. Ayo, masukkan ke dalam. Jangan, tidak. Kami punya uang. Jangan, bos. Lulu, aku mohon, selamatkan aku. Lulu. Bocah kurang ajar, kembalikan uangnya. Uang? Aku punya uang. Lulu, kalian bagaimana? Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Kau tidak apa-apa, kan? Maaf, aku datang terlambat. Bukannya kalian mau uang? Uangnya ada di dalam sini semua. Cepat lepaskan Kak Ji Ajun. Bos! Bos, ini cuma 10.000 rupiah. Di dalam kartu ini cuma ada 10.000 rupiah. Kau sedang mempermainkanku ya? Katakan berapa banyak utangmu padaku? 300.000 rupiah. Bos, tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Mohon bantuannya, bos. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat kemari. Jangan. Lulu, selamatkan aku. Lulu, bos. Lulu, kau kan masih muda. Pergilah menemani tamu. Dengan begitu kau bisa menghasilkan banyak uang. Aku mohon padamu, kau tidak akan membiarkanku celaka begitu saja, kan? Aku mohon padamu. Maji Ajun, apa yang kau katakan? Apa kau sadar dengan ucapanmu itu? Lulu, aku janji. Jika kali ini kau membantuku, kelak aku akan memperlakukanmu dengan jauh lebih baik. Aku hanya akan mencintaimu seorang diri. Bagaimana? Kak Ji Ajun, apa yang kau katakan itu benar. Benar. Lulu, jangan dengarkan dia. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Sadarlah. Kak Ji Ajun juga tidak punya pilihan lain, bukankah dia sedang tertangkap oleh mereka? Ini semua salah wanita tua itu. Dia tidak mau memberiku uang. Kalau tidak, aku tidak akan jadi seperti ini. Apalagi Kak Ji Ajun sudah berjanji, kelak dia akan memperlakukanku dengan baik dan hidup bahagia bersamaku. Benar kan? Berkorban sedikit untuknya. Memangnya kenapa? Bos, lihatlah aku punya cara. Tunggulah aku beberapa hari lagi. Bos, kalau tidak ada uang, gunakan orang ini sebagai bayaran utangnya. Gadis ini lumayan cantik. Bibi Mei, selamatkan aku. Bibi Mei, selamatkan aku, Bibi Mei. Lepaskan dia. Aku punya uang. Aku akan bayar. Aku akan bantu mereka bayar. Kau punya uang? Kau sudah setua ini? Memangnya kau mau bayar pakai apa? Kau bahkan lebih tua dari ibuku. Aku masih punya seorang putri. Aku punya putri. Dia punya uang mahar itu. Ada uang mahar. Aku bisa memberikan uang mahar itu pada kalian. Akan kuberikan uang mahar itu pada kalian. Berikan aku waktu 2 hari saja. Cukup 2 hari saja. Aku mohon pada kalian. Bos! Aku peringatkan kau. Jangan coba-coba membohongiku. Hati-hatilah. Bu, pinggang ibu sedang tidak baik. Biar pekerjaan ini aku saja yang lakukan. Bagaimanapun juga, Ying Ying adalah putri yang sudah kurawat selama 18 tahun. Apakah aku harus setega itu? Harus membuatnya. Bu,
Ibu, apa yang sedang ibu pikirkan? Bu, sebenarnya, semalam aku juga sudah memikirkannya. Ibu sudah membesarkanku sampai sekarang, sudah banyak menderita, dan pasti sudah sangat lelah. Kadang aku bicara terlalu terburu-buru, tapi pada dasarnya, semua itu demi kebaikanku. Mana mungkin aku bisa marah pada ibu? Ying, ibu. Bu, nanti kalau aku sudah menghasilkan uang, aku akan membuat ibu hidup bahagia. Ibu jangan sampai kelelahan lagi. Ibu, selama bertahun-tahun ini, ibu sudah bekerja keras. Nyonya, Bu, Nyonya ada urusan denganku. Aku ke atas dulu ya. Meilan, kau benar-benar bingung. Sudah merawatnya lama lalu kenapa? Bagaimanapun dia bukan anak kandung, Lulu adalah darah dagingmu sendiri. Demi dia, apalagi yang perlu diragukan? Ying benar-benar berbakat. Aku hanya memberi sedikit saran, tapi kau memahaminya dengan sangat baik. Apakah kau tertarik hari ini untuk berkunjung ke perusahaanku? Nyonya, mohon maaf. Hari ini adalah hari ulang tahun ibuku. Aku ingin meminta izin kepada Anda. Kau benar-benar anak yang berbakti. Melihat sikap Meilan padamu yang seperti itu, kau masih tetap memikirkan kepentingannya? Andai saja putriku juga seperti ini, betapa bahagianya aku. Ibuku, dia memiliki penderitaannya sendiri. Namun seberapapun sulitnya itu, dia tidak pernah meninggalkanku. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkannya? Meilan benar-benar beruntung, ya? Terkadang aku merasa cukup iri padanya, karena memiliki putri sebaik dirimu. Pergilah berkumpul dengan ibumu baik-baik. Terima kasih, Nyonya. Setelah menabung selama 1 bulan, akhirnya uangku cukup untuk membeli gelang ini. Aku tidak tahu, apakah saat ibu melihatnya, dia akan menyukainya atau tidak. Ibu, siapa mereka? Kami, tentu saja adalah keluarga suamimu. Hehehe. Bu, sebenarnya siapa mereka? Kau tahu sendiri bagaimana kondisi keluarga kita? Ibu hanyalah seorang pelayan. Ibu tidak bisa banyak membantumu. Ibu sekarang ini hanya ingin mencari seseorang untuk berbagi bebanmu agar kau tidak merasa selelah ini. Bu, aku tidak ingin menikah. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan bekerja paruh waktu. Aku tidak akan menambah beban keluarga. Bu, ibu jangan membuangku ya. Ying cepat atau lambat harus menikah. Menikah sekarang atau nanti kan sama saja. Dulu kau selalu patuh pada ibu. Kenapa sekarang kau begitu keras kepala? Bu, ibu adalah ibu kandungku? Atau jangan-jangan ibu sudah tidak menginginkanku lagi? Ibu sudah menerima mahar 300.000 rupiah dari mereka. Sekarang kau adalah milik keluarga Wang. Terserah kau saja bagaimana baiknya. Bu, ibu benar-benar sudah tidak menginginkanku? Istri. Ibu. Nah, peluk aku sayang. Ibu, aku akan bekerja lebih keras. Aku akan mencari uang lebih banyak. Aku memohon padamu. Tolong jangan biarkan aku menikah dengannya. Boleh ya? Aku akan menuruti semua perkataanmu. Jangan buang aku. Boleh ya? Ying, cepat atau lambat kau juga akan menikah. Inilah takdirmu. Terimalah nasibmu. Sayang, aku mau peluk. Peluk. Ibu di sini. Anakku, Dia memukulku. dasar wanita kejam. Beraninya kau memukul anakku. Akan kuberi kau pelajaran setimpal. Tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Ying, aku tahu ini semua terasa mendadak. Mungkin kau juga merasa takut. Tapi, ibu tidak punya pilihan lain. Tolong mengertilah posisi ibu. Demi putriku, aku hanya bisa mengorbankanmu. Apa yang harus aku lakukan agar kau puas? Apa yang harus aku lakukan agar kau tidak membuangku? Sebenarnya kenapa semua ini terjadi? Kenapa kau tidak pernah menyukaiku? Ying, anggap saja ibu telah bersalah padamu. Kenapa bicara banyak sekali? Anakku, kau mau mencium istrimu?
Mau. Ayo. Hahaha. Istriku. Aku mau punya anak bersamamu. Anak ini benar-benar mirip denganku waktu muda. Presiden geng, ini adalah laporan keuangan kuartal ini. Silakan Anda periksa. Bukankah ini dompet milik Ying Ying? Presiden geng, ada apa dengan Anda? Ying Ying. Ying Ying, dia adalah putriku. Ying Ying. Ying Ying, dia adalah putriku. Di mana keberadaan putriku? Saat aku baru saja masuk, aku mendengar pelayan bilang, Nona Ying Ying pulang untuk merayakan ulang tahun ibunya. Apa Anda benar-benar yakin dia orangnya? Aku tidak mungkin salah ingat. Dia memiliki tanda lahir bunga plum. Ying Ying, dia benar-benar putriku. Cepat siapkan mobil, aku harus menemui putriku. Baik. Aku tidak akan salah ingat. Tidak mungkin aku salah ingat. Ada sebuah tanda lahir di bahu putriku. Pantas saja aku merasa sangat cocok dengan Ying Ying. Dia adalah putriku. Cepat, cepat, cepat. Presiden geng, di sini tempatnya. Hei, istriku. Jangan bergerak. Ibu, selamatkan aku. Ibu. Ibu. Diamlah. Aku ingin punya anak bersamamu. Berhenti. Hentikan. Nyonya, mengapa Anda datang ke sini? Nak, apa jatuhnya sakit? Kamu tidak apa-apa? Ying Ying, bagaimana keadaanmu? Nyonya. Maafkan aku datang terlambat. Nyonya. Jangan takut. Ada aku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Tunggu sebentar, atas luka yang mereka berikan padamu, aku akan membuat mereka membayar akibatnya. Siapa yang tadi berani menyakiti Ying Ying milikku? Siapa kau? Dia sudah dijual seharga 300.000 rupiah ke rumah kami untuk menjadi menantu. Kami bebas melakukan apa saja sesuka kami. Memangnya kau mau apa? Diam. Beliau adalah orang terkaya di Haicheng, Presiden geng. Memangnya kau punya hak untuk bicara? Geng, 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 Presiden geng. Presiden geng. Maafkan saya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau gadis itu ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak akan berani lagi. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya. Dasar idiot. Masih saja berani mencelakai gadis baik-baik. 300.000 rupiah kan? Akan kuberikan 2 juta rupiah untuk membayar tanganmu ini. Setelah ini aku tidak ingin melihat kalian lagi di Haicheng. Meilan, ini gara-gara kau. Kau yang ingin menjual putrimu kepadaku. Kau bilang istrimu, kau sendiri yang akan memutuskannya. Lihatlah, sekarang kau membuat putraku menjadi seperti ini. Ini semua salahmu. Meilan, hampir saja aku melupakanmu. Nyonya, aku salah. Tolong lepaskan aku. Ying Ying dia juga harus menikah. Aku melakukannya demi kebaikannya juga. Meilan, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah Ying Ying benar-benar putrimu? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah Ying Ying benar-benar putrimu? Ying Ying, semua ini salah ibu yang tidak berguna. Ibu hanyalah seorang pembantu, tidak bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan. Ibu juga semakin bertambah tua setiap harinya. Ibu berpikir, jika nanti ibu sudah tiada, apa yang akan kau lakukan? Ibu hanya ingin mencarikan sandaran untukmu, agar ada orang lain yang menjagamu. Ibu yang tidak berguna, mengenalkan keluarga mertua seperti itu padamu, tapi kondisi keluarga mereka cukup baik. Ibu rasa jika kau bersama mereka, kelak kau tidak akan hidup susah lagi. Ibu terima jika kau menyalahkan ibu. Ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu. Nyonya, aku ingin pergi. Baik, ayo kembali ke keluarga geng. Ayo kita pulang.
Ibu, ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Ibu, ini kado ulang tahun dariku untukmu. Sayangnya, kado ini sudah hancur. Ying Ying, ibu minta maaf padamu. Halo? Meilan, apa yang terjadi padamu? Mana uangnya? Kapan kau akan memberikannya padaku? Apa kau ingin Kak Jiajun disakiti orang? Nona, malam ini jam 9, aku ingin menemuimu. Ada hal penting yang harus kukatakan. Jika situasi ini terus berlanjut, Nyonya akan segera mengetahui kebenarannya. Tidak, kebenaran ini tidak boleh terungkap. Apa mungkin Nyonya sudah mengetahui kejadian tahun itu? Tidak bisa, aku harus membujuk Lulu untuk kembali. Siapa sih? Malam-malam begini tidak punya mata? Bibi Mei, kemari kau. Apa kau kesini untuk mengantarkan uang? Karena pria inilah, Lulu sampai memutuskan hubungan dengan Nyonya, dan sampai harus mendekam di tempat seperti ini. Aku harus segera membuatnya meninggalkan Lulu. Jauhi Lulu kami. Biar ku beritahu kau. Segera tinggalkan Lulu keluargaku. Bukannya apa-apa, tua bangka. Apa kau sudah gila? Atas dasar apa aku harus meninggalkannya? Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, tapi biar ku beritahu kau, kau tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun darinya. Sakit jiwa. Karena Lulu, sama sekali bukanlah putri dari Geng King. Apa katamu? Bukan putri Geng Ching? Apa jangan-jangan dia itu putrimu? Benar, Lulu adalah putriku. 18 tahun yang lalu, aku menukar identitas mereka. Apa yang baru saja kau katakan? Aku ini putri siapa? Apa yang barusan kau katakan? Aku ini putri siapa? Lulu, aku juga terpaksa karena tidak punya pilihan lain, hingga harus meninggalkanmu. Ayahmu baru saja tiada saat itu. Kesehatanmu juga tidak baik, aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Kebetulan Geng Ching juga sedang melahirkan di sana, jadi aku menukar identitasmu dengan Ying Ying. Maafkan aku, Lulu. Aku salah. Maafkan aku. Maafkan ibu. Pantas saja sejak kecil kau begitu baik padaku, memanjakan dan menuruti semua kemauanku. Ternyata, tidak, ini tidak mungkin benar. Aku adalah nona besar keluarga Geng. Bagaimana mungkin aku adalah putri seorang pelayan sepertimu? Kira aku kau itu burung Firaun yang mulia. Ternyata kau hanya seekor ayam hutan, ya? Kak Jiajun, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dia bicara sembarangan. Bukan seperti itu kenyataannya. Lulu, sekarang juga tinggalkan pria ini. Ikutlah denganku kembali. Kembalilah ke keluarga Geng. Kau masih tetap nona besar keluarga Geng. Sekarang juga kau harus kembali. Jika kau terlambat kembali, akan terlambat jika Nyonya sampai menyadari identitasmu. Cepat ikut aku kembali sekarang. Jika dia ternyata putri palsu, aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya. Tapi jika dia kembali sekarang, mungkin dia sih bisa memberiku sedikit uang untuk bersenang-senang. Lulu, kalau aku sih, tadi itu cuma bercanda denganmu. Kau orang yang begitu murah hati, pasti tidak akan marah kan? Sejujurnya ya, bagaimanapun juga dia yang telah melahirkan dan membesarkanmu, kau harus kembali untuk menjenguknya. Jangan sampai karena aku, hubungan kalian berdua menjadi renggang. Tapi dia selalu menjelek-jelekkanmu. Kak Jiajun, kenapa hatimu begitu baik, bahkan masih membelanya? Lulu, aku ini sedang mengkhawatirkanmu. Coba pikir, kau sudah menemaninya selama 18 tahun. Jika hanya karena hubungan darah, dia memberikan hartanya kepada orang lain, itu sungguh tidak adil bagimu. Kau kembali saja dulu untuk menenangkannya. Kita berdua masih butuh uang untuk masa depan. Lulu, keluarga ini kedepannya bergantung padamu. Hanya kau yang peduli padaku, Kak Jiajun. Wanita tua, uangmu hanya boleh menjadi milikku. Bagaimanapun juga, asalkan bisa membuat Lulu kembali itu sudah bagus. Kenapa waktu itu kau tidak meneleponku? Apa masih sakit? Beraninya komplotan penjahat itu melakukan ini. Nyonya, setiap hari Anda begitu sibuk. Aku tidak ingin merepotkan Anda karena masalah kecilku. Anak bodoh, mana ada masalahmu yang dianggap masalah kecil?
Ying, tanda lahir ini bukankah ini yang ada di tubuhmu saat masih kecil? Nyonya, Nona Lulu sudah pulang. Dia sedang berlutut di luar untuk memohon maaf pada Anda. Nyonya, Nona Lulu sudah kembali. Dia sedang berlutut di luar untuk mengakui kesalahannya pada Anda. Baik, aku mengerti. Ying, kau belum memberitahuku? Foto ini, apakah ini tanda lahir di tubuhmu saat kau masih kecil? Mama, aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Jangan buang dulu. Keluarlah dan temui aku, ya? Nyonya, Nona Lulu masih berlutut di luar. Bagaimana kalau Anda menemuinya? Dia sangat mencintai pria itu sampai rela melakukan apa saja, bisa melepaskannya begitu saja. Aku takut dia sedang merencanakan sesuatu lagi. Nyonya, Anda orang yang sangat baik. Nona Lulu pasti sudah menyesali perbuatannya. Bagaimanapun juga, berikanlah dia kesempatan. Baiklah, demi dirimu. Aku ingin lihat rencana apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Mama, aku tahu aku salah. Seharusnya aku mendengarkan ucapanmu. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Biarkan aku pulang. Karena aku sudah menempati identitasmu selama 18 tahun, kenapa tidak sekalian saja selamanya? Putri dari keluarga geng hanyalah aku. Ma, cepat buka pintunya, Ma. Bukakanlah pintu untuk Lulu. Cepat buka pintunya. Wanita tua itu benar-benar berhati kejam. Buka pintunya. Memangnya kenapa kalau Xialing punya hubungan darah? Hanya dengan sedikit tangisanku saja, wanita tua ini langsung luluh hatinya. Ma. Lulu? Biarkan saja dia, nanti setelah dingin dia akan meminumnya sendiri. Mama, jangan pergi. Ma, aku tahu aku salah. Apa yang Mama katakan itu benar. Ma Jiajun itu, dia sama sekali bukan orang baik. Dia menyakitiku, bahkan meminta uang padaku. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Aku akan mendengarkanmu. Jangan marah lagi ya, Ma. Apa dia benar-benar mau berubah? Oh iya? Ma, bukankah Mama suka makan bakpao telur asin Siji? Lihatlah, coba Mama lihat dulu. Aku mengantre selama 2 jam, baru bisa mendapatkannya. Sayangnya tadi kehujanan, jadi agak hancur. Minumlah obatnya dulu. Mungkin aku harus memberinya satu kesempatan lagi. Xia Leying, di keluarga geng ini hanya boleh ada aku atau kau yang pergi. Sini. Ibu. Aku membuatkan sarang burung untukmu. Ayo cobalah. Baiklah. Enak tidak? Enak kok. Ibu, aku sedang memasak sesuatu di dapur. Aku akan memeriksanya sebentar. Pergilah. Nona, kau masih sadar kalau aku ini Nona. Lalu kenapa kau masih menempel pada ibuku dan tidak juga pergi? Kenapa? Apa kau ingin menggantikan posisiku? Biar ku beritahu ya. Jangan kira karena aku bersikap baik padamu, kau bisa seketika menjadi orang terpandang. Kau itu cuma anak pelayan. Seumur hidupmu akan tetap jadi pelayan. Nona, aku tidak pernah terpikir seperti itu. Mau mengadu ya? Bilang saja pada ibuku, kalau aku yang mendorongmu dari tangga, kita lihat dia akan membela siapa. Aku ini putri kandungnya, sedangkan kau hanyalah seorang pelayan rendah. Xia Leying, jangan salahkan aku jika tidak memperingatimu. Lebih baik kau segera angkat kaki dari keluarga geng. Apa yang terjadi? Lulu, kenapa kau ada di sini? Bu, sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya padamu, tapi itu pemberianmu saat aku berusia 18 tahun. Hadiah ulang tahun itu dicuri oleh Kak Ying Ying.
Aku tahu keluarganya sedang kesulitan. Kau bisa mengatakannya padaku jika ada masalah. Tapi kalung itu sangat penting bagiku. Kalung apa? Aku tidak tahu. Bu, lihatlah. Kenapa? Kau ingin menggantikanku. Kau hanyalah anak pelayan. Seumur hidupmu kau akan tetap menjadi pelayan rendah. Xiaoling, biar aku saja yang menikmati hidupmu. Ying, benarkah kau yang melakukannya? Katakan yang sejujurnya pada Bibi. Aku. Bu, kau tidak percaya padaku. Bu, ibu tidak percaya padaku. Aku ini putri kandungnya. Sedangkan kau hanyalah seorang pelayan rendahan. Xiaoling, jangan salahkan aku jika tidak memperingatimu. Lebih baik kau segera pergi dari keluarga geng. Nyonya, itu perbuatanku. Aku juga tidak sengaja terjatuh dari tangga. Nyonya, maafkan aku. Aku akan segera meninggalkan keluarga geng. Ying, jangan pergi dulu. Jangan tinggalkan tempat ini. Bu, Lulu, biarlah masalah ini berakhir di sini dulu. Ibu akan membelikan yang baru untukmu. Ini adalah rambut Ying. Segera lakukan tes DNA. Presiden geng masih mencurigai Nona Lulu? Lakukan tesnya, kita akan tahu saat hasilnya keluar. bagaimana? Bukankah putri kecilmu yang hina itu tetap sama? Aku beritahu padamu, identitasku sebentar lagi tidak bisa disembunyikan lagi. Meilan, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Sebaiknya engkau segera hentikan Sekretaris Wang. Ying, aku percaya padamu. Gengcing, aku benar-benar mulai menantikan momen saat kalian saling menghancurkan satu sama lain. Jika kau tahu kalau Xiaoling adalah putri kandungmu, bagaimana perasaanmu nanti? Nona, kenapa kau begitu membenciku? Ingin tahu alasannya? Kalau begitu akan kuberitahu. Karena aku sama sekali bukan putri kandung dari wanita tua itu. Kaulah yang sebenarnya nona milik keluarga geng. Kaulah rupa nona asli keluarga-keluarga geng. Apa kau terkejut? Seandainya kau putri kandung Meilan, dia tidak mungkin menyerahkanmu pada pria bodoh itu. Oh ya, aku lupa memberitahumu, uang maharmu itu, sepertinya dia gunakan untuk mengambil hatiku. Mengambil alih hidupmu selama 18 tahun, jujur saja aku sangat menikmatinya. Tapi kau sudah menghilang selama 18 tahun, kenapa harus muncul lagi? Jadi selama ini, aku bukan anak kandungnya. Kaulah yang telah mencuri hidupku. Benar, tidak hanya itu, aku juga akan menghabisi sendiri wanita tua itu. Kenapa menatapku seperti itu? Dia bukan ibu kandungku. Biarkan saja dia tiada. Nyonya begitu baik padamu. Tega-teganya kau. Aku tidak hanya akan menghabisinya dengan tanganku sendiri, tapi aku ingin kau melihatnya. Langsung, dia berakhir di tanganku. Lulu? Lulu tidak bisa berenang. Cepat selamatkan dia. Bu. Lulu? Lulu? Aku takut sekali. Ying. Bu, tadi aku benar-benar takut. Kak Ying, aku tahu kau tidak suka padaku. Karena setelah aku kembali, perhatian ibu tertuju padaku sepenuhnya. Aku bisa memberikan apapun padamu, tapi tidak dengan ibu. Bukan begitu. Bukan. Bukan seperti itu. Dia sendiri yang melompat ke bawah. Nyonya, dialah orangnya. Dialah yang mendorong Nona ke dalam air. Anda harus membela Nona kami. Presiden geng, hasil tes DNA sudah keluar. Bu, apa maksudmu? Apa ibu curiga kalau aku bukan putri kandungmu? Apa ibu meragukan kalau aku anak kandung ibu? Nona, jangan tegang. Hasilnya sudah keluar,
Maafkan ibu, Lulu. Ibu tidak seharusnya meragukanmu. Ibu tidak apa-apa. Hanya saja dia sudah mendorongku ke kolam renang. Masalah ini ibu harus membelaku. Apa yang kau ingin ibu lakukan? Biarkan saja dia mendekam di dalam sana. Bu, aku sudah sangat menderita. Jika ibu tidak membelaku, lalu bagaimana aku bisa tetap tinggal di rumah ini? Lulu sekarang sudah berubah, tapi aku malah meragukannya. Aku yang salah, aku harus memberikan kompensasi padanya. Apa mungkin ada kesalahan? Padahal di dalam sini jelas-jelas. Maafkan saya. Masalah ini pasti tidak sesederhana itu. Nyonya, bukankah kau bilang percaya padaku? Sebenarnya, kenapa semua ini terjadi? Ying, aku percaya padamu. Kau mendekamlah di dalam sana selamanya. Xiaoling, begini saja kau sudah tidak tahan. Harga untuk tetap tinggal di keluarga geng jauh lebih besar dari ini. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Nyonya. Kalau begitu, aku ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Bukankah aku sudah pernah mengatakannya padamu? Jangan mencariku jika tidak ada urusan penting. Bagaimana jika ada orang yang melihat kita? Maafkan aku. Lulu, aku datang untuk memberikan ini padamu. DNA? Gengcing, oh Gengcing, kau tidak akan pernah bisa mengetahui kebenarannya. Aku rasa aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus kau lakukan selanjutnya. Ternyata Nona Xia adalah putri kandung Presiden Geng. Ma, bukankah kau sudah mengatakannya? Saat aku sudah dewasa nanti, kau akan menyerahkan perusahaan ke tanganku. Kapan kau akan mewujudkannya? Dengan begitu, aku bisa membantumu untuk membagi bebanmu. Setelah aku mendapatkan hartanya, aku bisa bersama dengan Kak Jiajun dengan bahagia. Tunggu beberapa hari lagi saat ulang tahunku. Mama. Presiden Geng, ada beberapa rencana perusahaan yang membutuhkan pemeriksaan Anda. Nona Lulu, ini berkaitan dengan rahasia dagang perusahaan. Mohon Anda menghindar sebentar. Aku? Pergilah. Mama. Begitu perusahaan jatuh ke tanganku, kaulah orang pertama yang akan kupecat. Tunggu saja pembalasanku. Sekretaris Wang, apa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Presiden Geng, yang satu ini barulah laporan tes DNA yang asli. Baru saja Nona Lulu merobeknya dan membuangnya ke tempat sampah. Ternyata Ying adalah putri kandungku yang sebenarnya. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Aku tidak tahu. Padahal Ying adalah putri kandungku. Tapi tadi malam aku memperlakukannya seperti itu. Jika aku mengatakannya sekarang, apakah dia bisa menerimaku? Presiden Geng, ini bukan salah Anda. Anda juga telah ditipu. Mereka merebut putriku dariku, membuat hidupnya penuh dengan luka. Aku pasti akan membuat mereka membayar semua perbuatannya. Nyonya, Melan datang. Dia membuat keributan ingin membawa pergi Xiaoling. Apakah Anda ingin memeriksanya? Dia ingin membawa Ying milikku pergi. Kali ini, Mama tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dari sisiku. Ying sebelumnya Mama yang salah. Mama tidak memedulikan perasaanmu. Maukah kamu memaafkan Mama? Asalkan kamu mau. Kamu boleh memukul atau memaki Mama, apapun boleh kamu lakukan. Asalkan perasaanmu bisa lebih tenang. Ma, jangan seperti ini. Ying, Mama mohon padamu. Ikutlah Mama pulang, ya? Xiaoling, ibumu sudah memohon seperti ini. Dia juga sudah tua. Maafkanlah apapun kesalahannya. Ma, aku akan ikut Mama pulang.
Ying, jangan pergi. Mama, ini masalah keluarga orang lain. Sebaiknya kita jangan ikut campur. Apalagi lihat apa yang dikatakan Bibi Mei. Begitu tulus, pasti dia sudah sadar kalau dia salah. Biarkan saja Kak Ying pulang bersamanya. Sepertinya, kamu malah ingin Ying segera pergi. Meilan, sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Apakah kamu benar-benar menyadari kesalahanmu? Atau kamu sedang berusaha menutupi sesuatu? Nyonya, Anda juga punya anak perempuan. Ying adalah belahan jiwaku. Pergi darinya, aku juga tidak akan sanggup bertahan. Ying, selama tidak ada dirimu di sisiku, aku baru tahu apa artinya rasa kehilangan itu. Mama. Kalau begitu, tetaplah tinggal di keluarga geng, di bawah pengawasanku. Aku ingin lihat apa lagi yang akan kalian lakukan. Terima kasih, Nyonya. Cepatlah. Obat milikku ini, jika dikonsumsi berlebihan akan membuat pikiran kacau, dan bisa menyebabkan pikun. Kenapa kau banyak bicara sekali? Apa kau pikir kau perlu mengajariku cara bekerja? Pergi sana. Lulu. Mereka benar-benar akan mencelakai Nyonya. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Gawat, Nyonya dalam bahaya. Ibu lelah kan? Yang ini adalah sup ayam yang kubuat dengan tanganku sendiri untuk ibu. Cepat cicipi. Xiaoying, apa yang kau lakukan? Jangan diminum. Sup ini berbahaya. Apa yang kau bicarakan? Ini ibu kandungku. Apa untungnya aku melakukan hal seperti itu? Jika kau ingin memfitnahku, setidaknya carilah alasan yang lebih masuk akal. Bagaimana jika aku bilang aku punya buktinya? Ini adalah keluarga geng. Ini rumahku. Jika kau ingin berbuat kekacauan, carilah tempat yang lain. Bu, cepat usir dia dari sini. Lihatlah bagaimana sikapnya sekarang. Orang jujur tidak perlu takut difitnah. Jika kau memang tidak melakukannya, mengapa kau terlihat begitu tegang? Aku tidak tegang. Kok? Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ying, aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Kau tidak boleh terus melakukan kesalahan ini, hanya karena merasa cemburu pada Nona. Kau tidak boleh mencelakai Nyonya. Ibu, apa maksud perkataanmu itu? Tadi pagi aku melihatmu berada di dapur. Bertingkah sangat mencurigakan. Aku tidak menyangka kau akan. Nyonya, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah saya. Saya telah gagal mendidik putri saya, dan tidak mampu menghentikannya. Maafkan saya, Nyonya. Ying tidak sengaja melakukan itu. Ibu, tapi semalam aku jelas-jelas melihatmu berada di tangga bersama wanita itu. Bu, tapi aku jelas-jelas melihat ibu tadi malam di tangga bersama Nona. Ying, kau tidak boleh terus melakukan kesalahan ini. Ying, ibu sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi kau semalam melihat apa yang seharusnya tidak kau lihat. Akui saja masalah ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan Lulu. Meilan, ini rumahku. Kau marah-marah dan memaki di sini. Kau anggap aku apa? Kenapa kau begitu tegang? Takut Ying akan mengatakan sesuatu? Bukan begitu, Nyonya. Itu benar. Sekarang bukan saatnya untuk membongkar geng Lulu. Masalah ini berakhir di sini, semuanya keluar. Bu. Keluar. 2 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Saat itu aku akan memberikan keadilan bagi Ying. Bu, apakah kau benar-benar ibuku? Ya, aku bukan ibumu. Nyonya adalah ibu kandungmu yang sebenarnya. Ying, jadilah orang yang punya hati nurani. Selama bertahun-tahun ini, aku membesarkanmu. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah telantar di jalanan, dan hidup menderita sejak kecil.
Aku sudah bersusah payah. Apa kau pikir itu mudah bagiku? Kau pikir Nyonya itu baik, bukan? Sebaik apapun Nyonya, kau tetaplah orang asing baginya. Kau bahkan tidak sebanding dengan seujung kuku Nona muda. Lihatlah yang baru saja terjadi. Apa kau pikir Nyonya akan mempercayaimu? Nyonya? Nyonya tidak mempercayaiku. Ying, ibu sedang menabung untuk biaya sekolahmu. Kau bisa belajar bidang desain yang sangat kau inginkan itu. Dulu ibu yang salah. Ibu mengabaikan perasaanmu selama ini. Tapi ibu berjanji padamu, mulai sekarang ibu tidak akan begitu lagi. Ying, ibu hanya ingin kau baik-baik saja dan tetap berada di sisi ibu. Ibu ingin memberikan kasih sayang yang hilang selama bertahun-tahun ini padamu. Kau mengerti, kan? Maafkan aku, ibu minta maaf padamu. Selama bertahun-tahun ini, apapun utang budiku padamu, akan aku kembalikan semuanya. Tetapi, kasih sayang ibu yang kau katakan itu, aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Setelah membantu Lulu menyelesaikan masalah ini, ibu berjanji akan menebus semuanya padamu. Ying, maaf sudah membuatmu menderita, tapi ibu ingin menunggu saat yang tepat untuk menyambutmu kembali secara resmi. Ying. Ibu tidak. Aku ingin bicara denganmu. Aku tahu semua kejadian hari ini, aku tahu kau merasa tersakiti. Namun aku punya alasanku sendiri, saat ini aku belum bisa menjelaskannya padamu. Ternyata Nyonya memang tidak bisa melepaskan Nona Lulu. Selama bertahun-tahun ini, meskipun tidak memiliki hubungan darah, perasaan di antara mereka sudah sulit untuk dipisahkan. Seandainya, aku mengungkapkan identitasku padamu sekarang, kau mungkin belum bisa menerimanya dan tidak akan memaafkanku. Ying, maafkan kelemahan ibumu ini. 2 hari lagi adalah hari ulang tahunku. Kau harus datang ya. Saat itu juga, aku akan menjadikanmu sebagai nona besar yang paling terpandang di Haicheng. Kak Ji Ajun, aku rindu sekali padamu. Tenang saja, aku akan menuruti semua katamu. Tunggu 2 hari lagi, di pesta ulang tahun wanita tua itu, dia akan mengumumkan bahwa seluruh aset perusahaan akan diberikan kepadaku. Lulu, kau sudah bekerja keras. Di rumah yang dingin ini, melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Aku berjanji, ke depannya nanti, aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik lagi. Kak Ji Ajun, demi dirimu, aku rela melakukan apapun. Lulu, aku pergi dulu. Xia Leying, kau lagi. Kenapa kau selalu saja mengacaukan segalanya? Lepaskan aku. Surat undangan? Orang sepertimu ingin pergi ke pesta itu? Lihat dirimu. Kau sama sekali tidak pantas. Aku beritahu kau ya, Xia Leying. Semua milik keluarga geng adalah milikku. Sedangkan kau? Lebih baik segera pergi dari hadapanku. Presiden geng, perjamuan sudah siap. Bagaimana menurut Anda? Ying masih belum mau memaafkanku. Untuk perjamuan besok, kau harus menjemput Ying secara langsung. Meskipun dia tetap tidak mau memaafkanku, aku akan tetap mengakuinya. Baik. Halo Nona Muda. Halo, Nona Muda. Halo, Nona Muda. Nona Xia, Presiden geng memintaku untuk menjemput Anda ke suatu tempat. Halo,
Nona Sia. Halo, Nona Sia. Nona Sia? Aku ada urusan sebentar, pergi untuk menanganinya dulu. Xialing, demi mendekati orang berkuasa, engkau benar-benar melakukan segala cara. Tanpa kartu undangan, engkau masih bisa menyelinap masuk. Hebat sekali kemampuanmu. Lulu, inikah yang kau maksud? Anak pelayan itu? Aduh, orang rendahan begini, tangannya biasanya paling kotor. Bagaimana bisa dia menyelinap ke sini? Bukankah kita harus lebih waspada? Geng Lulu, kedatanganku hari ini bukan untuk bertengkar denganmu. Tolong minggir, karena engkau sudah telanjur di sini. Biar ku beri kau pelajaran. Selalu saja menggunakan cara licik seperti ini. Geng Lulu, kau pikir aku tidak akan membalasmu? Nona Lulu, kau tidak apa-apa. Xialing, kau sengaja melakukannya kan? Kau sengaja membuatku dipermalukan di acara seperti ini. Tunggu sampai aku mendapatkan harta wanita tua itu. Aku akan memberimu pelajaran yang sangat setimpal. Kau tidak tahu identitas Lulu. Dia adalah putri tunggal orang terkaya di Haicheng, geng Kim Presiden Geng. Siapapun yang melihatnya pasti akan tunduk padanya. Kau berani menyiramnya dengan anggur? Kau cari masalah saja. Keamanan, segera usir dia. Siapa yang membiarkan orang seperti dia masuk? Dengar itu? Akulah putri dari keluarga-keluarga geng. Orang yang selamanya tidak boleh kau singgung. Bawa dia pergi. Berhenti. Hentikan. Mama, kau datang. Ma, aku tahu kau orang yang baik. Tapi di acara pesta ulang tahunmu ini, dia telah mengotori gaunku. Dia mempermalukanku. Mama harus membantuku menuntut keadilan. Bukankah ini hanya soal sepotong baju? Ma, apa maksud perkataanmu itu? Hari ini adalah hari ulang tahunku. Ying Ying adalah tamu yang aku undang. Apa ada masalah? Tunggu saja pembalasanku, wanita tua. Terima kasih semuanya sudah berkenan hadir untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Selama bertahun-tahun ini, Changhong Group bisa berkembang pesat, aku Geng Qing bisa bertahan di Haicheng, semua itu berkat satu orang. Dia selama ini selalu mendukungku dalam diam, dan menemaniku. Jika bukan karena dia, mungkin aku sudah lama tidak sanggup bertahan lagi. Dialah motivasi hidupku, orang yang paling penting dalam hidupku ini. Sebentar lagi, wanita tua ini akan segera menyerahkan perusahaannya padaku. Dan orang itu adalah putriku, Xialing. Ying Ying, putri kesayangan ibu, selama bertahun-tahun ini kau telah menderita? Bu, apa ibu tidak salah bicara? Aku Geng Lulu adalah putrimu yang asli. Bukankah ibu bilang hari ini ada hal penting yang ingin ibu umumkan? Cepatlah katakan. Katakanlah, Bu. Ibumu seharusnya adalah orang itu, bukan? Ternyata setelah sekian lama, ini adalah skandal bayi yang tertukar. Sudah kuduga, Geng Lulu dan Presiden Geng ini wajahnya sama sekali tidak mirip. Geng Lulu, ternyata kau hanyalah putri seorang pelayan. Bukan begitu, itu tidak benar. 18 tahun yang lalu, Meilan menukar anakku diam-diam, membuatku dan putriku terpisah selama 18 tahun, sedangkan putrinya menempati posisi yang bukan miliknya sebagai nona besar. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan sekarang, Meilan? Nyonya, tolong maafkan saya. Waktu itu saya benar-benar sudah kehilangan akal sehat saya. Kondisi jantung Lulu tidak baik. Pada saat itu, dokter tidak mau membantu saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Anda juga seorang ibu, Anda pasti bisa memahami perasaan saya kan? Jadi kau melukar bayi itu, dan mencuri kehidupan anakku. Ying Ying. Ying Ying, kau anak yang baik. Lihatlah pengabdianku yang telah membesarkanmu. Tolong maafkan aku, maafkan Lulu juga. Lulu, cepat berlutut. Minta maaf pada Nyonya. Minta maaf? Atas dasar apa aku harus minta maaf? Dia sendiri yang bodoh. Tidak bisa mengenali putri kandungnya sendiri, apa hubungannya denganku? Seharusnya aku yang menjadi putri keluarga geng. Seluruh asetmu seharusnya diberikan kepadaku. Umumkan, cepat umumkan. Berikan seluruh asetmu, semuanya untukku. Cepat umumkan sekarang, cepat umumkan sekarang. Nyonya, saya mohon padamu, Lulu hanya terbawa emosi sesaat, dia tidak sengaja melakukannya, dia tidak punya niat jahat. Tolong pertimbangkan,
Karena kau sudah membesarkannya selama 18 tahun? Kumohon ampuni dia, ya? Ying 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 Ying. Aku mohon padamu, Ying Ying. Bukankah kau bilang berutang budi padaku? Balaslah budi itu sekarang juga balas padaku. Tolong bantu bicara untuk kami berdua, bisa kan? Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Kembalikan padaku sekarang, bisa tidak kau bantu bicarakan hal baik tentang kami? Aku mohon padamu, Ying Ying. Selama ini aku mengira kau bekerja siang dan malam adalah demi diriku. Tidak disangka kau hanya ingin lebih sering menemui putri kandungmu itu. Jadi kau bisa meninggalkan aku di hari ulang tahunku? Jadi kau bisa meninggalkan aku saat aku demam 40 derajat? Tak peduli seberapa keras aku berusaha, kau tidak akan pernah puas padaku, hanya karena aku adalah penghalang bagi putri kandungmu. Bukan begitu? Maafkan aku. Ibu juga merasa menyesal, aku pernah menyesalinya. Lepaskanlah kami, aku akan menjelaskannya padamu nanti ya. Aku mohon padamu. Aku mohon sekali padamu. Nyonya, biarkan mereka pergi. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih banyak, Nyonya. Aku bukan lagi putrimu. Aku tidak berutang apapun lagi padamu. Ying Ying, maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, membiarkanmu menderita ketidakadilan sebanyak ini. Kau sudah menderita. Nyonya, apakah kau sudah lama mengetahui hal ini? Ying Ying, ibu takut kalau kau tidak mau mengakuiku. Jika bukan karena aku, kau tidak akan menderita sebanyak ini. Ibu akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Tidak perlu. Aku berencana besok akan meninggalkan keluarga geng. Ying Ying, apakah ini karena kau tidak mau memaafkan Mama? Makanya kau ingin meninggalkanku? Dan meninggalkan keluarga geng? Ying Ying, apapun permintaanmu, katakan saja padaku, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Bagaimanapun juga, Mama berutang padamu selama 18 tahun. Nyonya, sebenarnya tidak perlu seperti ini. Meilan memang pernah baik padaku, tapi itu semua hanya karena rasa bersalah. Aku tidak ingin Nyonya juga merasa begitu. Lagi pula dalam masalah ini, Nyonya tidak melakukan kesalahan apapun. Ying Ying, apakah kau memiliki salah paham terhadap Mama? Nyonya, tolong hargai keputusanku. Ternyata benar, Nyonya sudah lama tahu tentang asal-usul kami, tapi dia tetap membiarkan geng Lulu menyakitiku. Mungkin, inilah kasih sayang yang melampaui ikatan darah. Di dalam hatinya, hanya geng Lulu yang dianggap sebagai putrinya. Ying Ying, bisakah kau tidak pergi? Beri Mama satu kesempatan lagi. Nyonya, tolong menyingkirlah. Ying Ying, putriku. Sekretaris Wang, suruh orang mengikuti Ying Ying, cari cara untuk membawanya kembali. Nona Ying Ying, silakan ikut kami pulang. Sekretaris Wang, tolong sampaikan pada Nyonya. Kata-kataku sudah cukup jelas. Tolong minta dia jangan menggangguku lagi. Baiklah, biarkan orang mengawasi Nona dulu. Laporkan padaku jika ada sesuatu. Halo, saya datang untuk melapor. Ganti dengan seragam ini, lalu mulailah bekerja. Baik. Mohon maaf. Maafkan saya. Bagaimana caramu membawakan makanan? Apa kau tidak punya mata? Jelas-jelas Anda yang menabrak saya duluan. Kalau kukatakan kau yang menumpahkannya, berarti kau yang menumpahkannya. Pantas saja kau hanya jadi pelayan, masih berani menjawab pula. Kau tahu siapa aku? Aku ini pelanggan VIP di toko ini. Percaya atau tidak, aku bisa membuat bos memecatmu. Xialing, apa yang kau lakukan? Ini hari pertama kau bekerja, tapi kau sudah membuat masalah dengan pelanggan besarku. Kau sengaja melakukan ini, ya? Kau masih mau kerja tidak? Kalau tidak becus, pergi dari sini. Aku juga bukan orang yang tidak punya akal sehat. Jika kau berlutut sekarang, lalu jilat semua makanan di lantai ini sampai bersih, masalah ini akan kuanggap selesai. Jika tidak, kalian urus saja sendiri restoran ini. Kau dengar itu? Jilat semua makanan di lantai sampai bersih. Ku beritahu ya, kalau tidak kau bersihkan, lebih baik kau pergi dari sini, mengerti? Tunggu apa lagi? Lakukan. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Siapa kau? Dia sudah mengotori bajuku. Ini gaun seharga 300.000 rupiah. Apa dia sanggup membayarnya? Menyuruhnya menjilat makanan di lantai itu sudah termasuk hukuman ringan.
Jika dia tidak sanggup membayar, biar aku yang membayarnya. Memangnya aku tidak sanggup membayar? Kau, memangnya kenapa kalau kau punya banyak uang? Suamiku itu adalah direktur dari Changhong Group. Kau menyinggungku, apa kau tidak ingin lagi bekerja di Haicheng? Jika kau berlutut dan memohon padaku, Apa kau tahu siapa yang ada di hadapanmu ini? Beliau adalah presiden dari Hongsheng Group, Presiden Geng. Presiden Geng, saya benar-benar tidak tahu bagaimana bisa putri Anda bekerja sebagai pelayan di restoran ini. Presiden Geng, saya benar-benar tidak tahu. Mohon kemurahan hati Anda. Ying, pulanglah bersama ibu. Ibu sudah memasak iga kesukaanmu. Ibu tahu kalau ibu sudah melakukan hal yang menyakitimu. Berikan ibu satu kesempatan lagi ya. Aku ingin memikirkannya sendiri dulu. Biarkan aku tenang sebentar. Ying, Kalian sudah membuat hidupku sehancur ini. Aku pasti akan membuat kalian membayar semua ini. Halo. Halo? Nyonya. Halo? Halo? Pertemuan ibu dan anak, bertemulah kalian di alam baka. Sekretaris Wang, aku punya firasat buruk. Sesuatu mungkin terjadi pada Ying. Presiden Geng Anda jangan panik dulu. Saya akan segera mengirim orang untuk memeriksanya. Jia Leying, berteriaklah. Ayo teriak. Benar, harusnya memang seperti ini. Semakin keras kau berteriak, aku akan semakin senang. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kulakukan? Xia Leying, kau sudah menghilang selama 18 tahun. Seharusnya kau lenyap selamanya. Kenapa kau tiba-tiba muncul dan merebut hidupku? Aku seharusnya bisa menjadi nona muda keluarga geng. Dengan begitu, Kak Jiajun tidak akan putus denganku. Semua ini karenamu. Semua karena kemunculanmu. Benar. Memang seharusnya begini. Kau harus merasakan penderitaan yang sama denganku. Geng Lulu. Padahal akulah yang hidupnya dirampas. Xia Leying, tutup mulutmu. Semua ini terjadi gara-gara kau, Xia Leying. Kalau saja kau tidak muncul, semua ini tidak akan pernah berubah. Lulu, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Ying. Maafkan aku, Ying. Cepat pergilah. Lulu, biarkan aku yang urus di sini. Meilan, untuk apa kau bersandiwara menjadi ibu yang penuh kasih sekarang? Jangan-jangan kau pikir, setelah kau melepaskannya, dia akan melepaskan kita begitu saja? Baik, kalaupun dia bersedia, lalu bagaimana dengan Geng Qing? Apa dia juga akan melakukannya? Kita. Kau menelantarkanku selama 18 tahun. 18 tahun. Dan sekarang kau sendiri yang menghancurkan mimpiku untuk menjadi orang kaya. Meilan, bukankah kau harus mulai membayar utangmu padaku? Maafkan aku. Demi putriku, hanya ini yang bisa kulakukan. Aku akan membalasnya di kehidupan mendatang. Ibu. Ying. Ying. Aku akan menebusnya pada Munak Ying. Mama. Jangan mendekat. Geng Qing, kau datang cukup cepat ya. Suruh mereka semua mundur. Mundur. Atau sekarang juga aku akan melukai lehernya. Aku akan menuruti semua maumu. Lulu, kau tenanglah sedikit. Jangan lukai Ying. Apapun permintaanmu, katakan saja padaku. Aku akan mengabulkan semuanya. Kau mau uang? Kan? Semua uangku, bahkan sahamku akan kuberikan padamu. Tolong jangan lukai Ying. Mama, aku juga sudah memanggilmu Mama selama 18 tahun. Tapi kenapa kau hanya peduli padanya tanpa menanyakan keadaanku? Apa kau tahu? Karena kau tidak menginginkanku lagi, Kak Jiajun memutuskan hubungan denganku.
Di dunia ini tidak akan ada orang yang lebih mencintaiku daripada dia. Maafkan aku minta maaf padamu. Ini semua salahku. Katakan apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan. Aku akan memenuhinya untukmu. Jangan luka Ying-Ying. Ya? Kau akan menuruti semua permintaanku? Baiklah, kalau begitu berlututlah padaku. Wanita hebat dalam bisnis. Orang terkaya di Haicheng. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya berlutut di hadapan anak seorang pelayan. Berlututlah padaku. Ying-Ying. Demi dirimu, Mama bersedia melakukan apapun. Jangan berteriak. Ma, jangan. Kalau kau berteriak lagi, aku akan melukai lehermu sekarang juga. Aku memohon padamu, lepaskan putriku, ya? Ternyata Geng Qing juga bisa merendahkan diri seperti ini. Kau bahkan berlutut padaku. Tapi meski kau berlutut padaku, apa gunanya? Kak Jiajun juga tidak akan kembali ke sisiku lagi. Anakku, syukurlah kau tidak terluka. Jangan. Tolong, ada orang di sana? Tolong aku. Tolong aku. Sayang, anakku sayang. Jangan menangis, ya? Apa aku baru saja bermimpi? Ying-Ying, Mama kali ini tidak akan membiarkanmu pergi lagi.